menuduh. Jadi gini Bang Juma ya, Iya, kalau gimana Bang Bang? Juma benar pelajari Alkitab itu semua, ya tentu apa yang dibilang Bang Juma sekarang itulah yang terjadi di zaman dahulu. Lihat keraguan, lihat kalau cerita tentang Paulus itu keraguan tentang dia rasul, sama sampai bahasa kerennya di demo lah, dipertanyakan tentang kerasulannya. Itu tertera semua dalam Alkitab loh. Kalau memang Bang Juma benar membaca mendetail, apa nyari-nyari kekurangan aja nggak tahu, itu Bang Juma yang tahu. Tapi kalau Dari benar dibaca, dari ke, memang Paulus ini benar apa yang terjadi sekarang, banyak meragukan, dibilang nabi palsu, Iya, apa karena rasul semua palsu. Paulus itu udah pintar. Karena yang backingnya dia itu dulu siapa dong? Yang backingnya dia siapa? Dia manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Saya sering menyampaikan di gereja di saat pakai jubah, saya itu mengutip perkataan-perkataan dari Paulus. Contoh, ambil aja di situ Galatia 5:4 ya, ayat 22-23 itu. Nah, itu buah-buah roh itu kalau bisa dipraktekkan manusia loh. Sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya itu. Saling pengertian, dan ayat berikutnya tidak ada yang menentang itu. Bahkan pemerintah juga kalau melaksanakan itu indahnya luar biasa. Bukan di Kristen aja, baik mungkin di saudara, baik anak Juma menikah, kalau udah damai sejahtera, kasih, sukacita, saling pengertian gitu, istimewa perkata-kataannya. Lepaslah kita dari kayak mana penilaian kalian tentang Paulus, tapi dipraktekkan perkataan itu, waduh. Bahkan di ayat berikutnya 2-3-nya, walaupun saya nggak megang Alkitab ini, tapi saya ada bayang-bayangnya, ada lagi ditujukan kepada pemerintah juga tidak akan menentang itu gitu. Mungkin bisa dibuka Juma, itu benar perkataan saya di Galatia itu. Pak, yang namanya penyesat, sebagaimana uang palsu nih, itu akan dibuat seidentik mungkin dengan aslinya. Tapi untuk menentukan dia ini asli atau palsu, ya harus secara utuh kita lihat. Jadi kalau dikatakan baik, ya memang baik karena dia harus menyerupai yang aslinya. Tapi palsu, namanya nabi palsu, uang palsu, ya mirip. Coba Anda lihat di dalam Efesus 2 nomor 15, apa kata dia? Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan seluruh sampah yang tadi, hukum Torah, beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bukankah ini tipikal karakter setan, iblis? Sebagaimana iblis ketika ada perintah datang kepada Adam, dia mengatakan batal itu nggak berlaku sudah itu. Yang berlaku adalah makan, kau tidak mati, kata iblis. Paulus juga begitu, dia mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, seluruh perintah Tuhan yang tadi dikatakan di Filipi 3:8 adalah tinja, itu batal. Setelah Paulus membatalkan firman Tuhan, Pak, dia bikin firman sendiri yang menyerupai firman Tuhan. Makanya dikatakan nabi palsu, karena bikin sesuatu yang mirip dengan perintah Tuhan, tapi sebelumnya perintah Tuhannya dibatalin dulu sama dia.
perintah Paulus, jangan kau memborek, jangan kau berzina, jangan kau mencabul. Itu perintah bagus kan itu? Tapi tak ada tapinya. Sebelum Paulus membuat aturan kayak gitu, perintah Tuhan dihapus dulu sama dia. Habis itu dia bikin perintah yang baru. Sehingga ketika ada orang Kristen tidak berzina, tidak mencabul, bukan taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Apa akibatnya kalau taat kepada Paulus, bukan taat kepada Tuhan? Surga apa neraka? Ya neraka. Anda mengatakan baca Galatia 5. Oke, ajaran Paulus bagus, licin, ya, bagus, licin, jernih, murni, bagus. Tapi ada tapinya. Ajaran Tuhan dibilangnya sampah. Habis itu dia bikin aturan sendiri. Datang Kristen taat kepada Paulus, berarti sembahannya Paulus. Wajarlah kemudian ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kata bapakmu apa? Jangan berzina. Kristen tidak berzina. Katanya sih gitu. Jangan memburit. Kristen tidak memburit. Katanya sih. Jangan mencabul. Kristen tidak mencabul. Katanya. Tapi taat kepada siapa? Kepada bapaknya. Siapa? Paulus. Ya nabi palsu, namanya nabi palsu. Niru-niru ajaran nabi, niru ajaran Musa, niru ajaran Isa, Yesus. Dia punya kitab 13. Musa cuma 1, Daud cuma 1, Yesaya cuma 1, Yeremia cuma 1, Daniel dan seterusnya masing-masing harus hampir 1. Dia Langoa 13, bayangkan. Ini Itu bukan dia Bang Juma. Justru itu yang kita pertanyaan. Itu yang kita pertanyakan. Kan banyak yang menuduh. Jadi gini Bang Juma ya. Iya, Kalau gimana, Bang Bang? Juma benar pelajari Alkitab itu semua, ya tentu apa yang dibilang Bang Juma sekarang itulah yang terjadi zaman dahulu. Lihat keraguan. Lihat kalau cerita tentang Paulus itu, keraguan tentang dia rasul, sama sampai bahasa kerennya di demo lah, dipertanyakan tentang kerasulannya. Itu tertera semua dalam Alkitab loh. Kalau memang Bang Juma benar membaca mendetail, apa nyari-nyari kekurangan aja nggak tahu, itu Bang Juma yang tahu. Tapi kalau benar dibaca, memang Paulus ini benar apa yang terjadi sekarang, banyak meragukan, dibilang nabi palsu apa. Iya, karena semua palsu. Paulus itu udah pintar. Karena yang backingnya dia itu dulu siapa dong? Yang backingnya dia siapa? Dia manusia biasa, tapi yang di belakangnya siapa? Yang datang mengaku Yesus itu siapa? Dia kan sudah membuka tabir rahasianya. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bukankah di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 diterangkan? 1 Yohanes 2 nomor 7 diterangkan. Penyesat itu, antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Siapa yang pernah mengaku Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Om Paulus. Galatia 1 nomor 1. Aku adalah rasul, dan yang menjadi rasul bukan karena manusia. Aku menjadi rasul karena Yesus, bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, katanya nomor 11-nya, tetapi Yesus. Berarti kan dia nggak ngaku kalau Yesus itu manusia. Sedangkan antikristus itu jelas di dalam kitab sendiri, kitab Allah sendiri. Yohanes mengatakan antikristus itu, penyesat itu, planus itu, pembohong itu, penipu itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Jadi semua kena kepada Paulus. Benyamin, serigala, membagi-bagikan harta rampasan berupa Torah. Yesus hanya untuk Bani Israel, dibagikan keluar. Kemudian apalagi? Dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, tinja. Lalu apalagi? Semua Paulus lakukan. Dia membatalkan firman Tuhan. Habis itu dia bikin
aturan sendiri. Dia katakan Yesus bukan manusia. Nah, menggenapi antikristus yang datang kepadanya Yesus tapi bukan manusia. Apa yang kurang dari Paulus ini? Apa yang kurang? Orang pengikut Yesus tidak menjadi Kristen. Kalau pengikut Yesus menjadi Yahudi, ibadahnya di sinagoge, kitabnya adalah kitab Tanakh, ibadahnya hari Sabtu, makanannya bukan babi, nonotnya tidak berhelm, ibadahnya bukan Minggu, dan tidak merayakan Natal. Hari ini masih di Miqdas, di sinagoge, di Baitullah mereka ibadah. Tapi pengikut si Paulus, Kristen namanya, ibadahnya Minggu, makanannya babi, kulupnya masih terjaga dengan rapi, ibadahnya hari Minggu, menyembah 3 pribadi dewa atau theos. Itu pengikut Paulus itu gitu. Nah, sekarang kami umat Islam nih datang belakangan, kami melihat Yahudi pengikut Yesus masih berdiri tegak sampai hari ini. Kristen pengikut Paulus juga masih ada. Mana di antara kedua golongan ini yang benar? Ya tentu Yahudi. Nah, sekarang gini, kalau saya ya mungkin ke Bang Juma paling berapa kali ya saya ceritakan dikit biar kita tetap adem. Saya mau sebelum saya membuat narasi terus Bang Juma menanggapi. Ini tentang Alkitab juga, saya nggak bakal bertanya mungkin. Kalau saya bertanya kayak model-model Bang Juma kan saya bilang semuanya palsu. Misalkan ada yang tertulis dari Quran, saya bilang palsu, saya bilang palsu. Gini kan mungkin beda respon Juma. Kalau saya kan kalem, jadi saya nggak bakal bertanya. Maksud saya gini, Silakan aja bertanya. kan Bang Juma udah ngomong. Kalau ada pengetahuannya tentang Quran tapi ya. Ya soalnya Silakan. gini, kalau Bang Juma kan statementnya selalu palsu-palsu. Jadi saya kayak gini. Kan Yesus yang mengatakan itu, bukan saya Bang. Waspadalah kepada nabi palsu, bukan Bang Suma loh. Enggak. Yesusnya yang berkata. Iya, tapi kan Bang Juma langsung merujuk ke Paulus. Nah, Lalu sekarang siapa, gini, coba? saya mau biarlah nanti Silakan. baik Muslim, baik saudara kita Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, apa aja lah agama yang dibawa, biarlah mereka yang menilai. Kalau kita nggak perlu gontok-gontotan penyakit nanti. Sesuai ajaran juga kita harus damai. Nah, gini. Jadi di saat Paulus perjalanan ke Damsyik ketemu Yesus melalui cahaya, Yesus berkata, Saulus, Saulus, sebelum dia berganti Paulus nih, manggilnya Saulus, Saulus, akulah yang engkau aniaya. Nah, tentu dia kan sakit nih. Nanti baru Juma tanggapin. Tentu sakit. Nah, sakit sampai nggak melihat, buta. Tentu Yesus menyuruh Ananias, nyamperin lah, dalam bahasa sekarang kita ini di Pulau Jawa ini, nyamperin. Disuruh nyamperin Ananias, disuruh nyamperin Paulus ke rumahnya. Di saat itu dia buta, tapi di saat itu juga dia sembuh. Jadi kayak mana tanggapan kalau benar ini palsu-palsuan nih? Nah, maksud saya gini, gimana tanggapan Bang Juma, baik juga penonton ini semua, di saat Yesus menyuruh Ananias ke rumah Paulus, dia langsung bisa melihat dan mulai di situ dia aktif untuk mengajar sama menyebar firman Tuhan. Jadi gimana kira-kira tanggapan Bang Juma? Oke, baik. Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 12 nomor 22, Matius 9 nomor 32 sampai 38, bahwasanya roh jahat itu bisa membuat orang buta. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Matius 12 nomor 22 dan juga Matius 9 nomor 32 sampai 38. Di situ jelas tertulis bahwa roh jahat atau iblis bisa membuat orang itu buta. Kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 9 nomor 8, Paulus buta. Yesus jangankan berupa cahaya, berupa suara, Yesus datang langsung ke muridnya, tidak ada muridnya yang buta. Catat itu. Nggak ada orang buta gara-gara Yesus. Malah Yesus menyembuhkan orang buta, bukan membutakan orang melek. Catat dulu itu Bukan Bang ya. bukan itu Bang Juma. Kedua, tunggu, jangan dulu, baru saya biar mau enak tanggapin. penontonnya. Yang kedua, iya, terkait dengan maksudnya itu pertanyaan saudara. Iya. Oke. Oke, kita Supaya Anda dengar. tahu, jangan Anda andalkan Yesus Paulus butanya. Jadi, ketika Anda mengatakan Ananias,
tak ada satupun data di atas Bible, di dalam Bible, Ananias murid Yesus. Itu muncul cerita itu belakangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus Saya nggak bilang berpesan murid kepada Yesus, saya bilang enggak, maksud saya enggak, jangan dipelesetkan. Enggak dulu, nanti enggak apa-apa ngobrol terus, tapi saya harus luruskan. Saya bilang tadi Ya, Yesus silakan. mengutus muridnya Ananias, enggak ada loh. Enggak ada. Saya bilang Yesus menyuruhlah biar gampang dicerna. Bukan mengutus, menyuruh Ananias menyamperin bahasa-bahasa yang gampang dicerna aja, menyamperin Paulus. Saya bilang bukan Yesus menyuruh muridnya, biar jangan salah. Yesus menyuruh Tapi kalau Ananias. kita lihat, kalau kita lihat dalam kisah Rasul 9 nomor 10 sampai 19, di situ dikatakan dan Yesus dan Ananias murid Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini siapa? Enggak, nanggapin yang tadi dulu. Maksud saya kan Ya, kita tentang makanya palsu- Bang, saya palsu. bicara itu ada datanya. Ananias itu disebut sebagai murid Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus kan? Pertanyaan nah itu saya- berarti pengakuan Lukasnya gitu Bang. Enggak, ini Oke, saya ini masuk. yang fakta dulu Bang Juma. Gini. Yang fakta dulu. Iya, Di silakan. saat dia Silakan. disuruh sembuh enggak Paulus tuh, sembuh enggak. Nah, nanggapin itu dulu. Kira-kira Oke, kalau yang palsu iya. kita bicarakan, kita puncaknya jangan butanya itu. Kalau butanya itu suatu cobaan dan menguatkan iman. Kayak mana iman seseorang bisa dia tegap melayani dan dipakai Tuhan. Masalah buta penyakit apa, jangan itu yang disorot. Yang kita sorot yang sembuhnya dan dia terus melayani dengan suka hati. Itu yang kita sorot. Nanti jadikan penonton Oke. juga bisa menilai sendiri walaupun apa kata kita. Baik. Penonton itu bijak-bijak Baik. juga gitu. Baik. Tadi di awal Anda membuka kisah para Rasul 9. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Ya, itu terjadi di tahun 48 diperkirakan. Nah, sekarang ketika Anda melihat mundur di masa tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat nabi palsu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab aku telah mengatakannya kepadamu, camkanlah. Apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat itu apa? Mengobati orang dan bermujizat, melakukan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh, tergenapi. Itu diucapkan Yesus di tahun 30 sampai 33, diperkirakan di antara tahun itu. Paulus mengaku kemudian bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus yang membuat dia buta. Padahal yang membuat orang buta itu berdasarkan dalil Matius 12 itu biasanya roh jahat. Nah, antara murid Yesus yang menerima nasihat agar jangan percaya kepada orang siapapun itu yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid-murid Yesus di atas tahun 48, bertemulah mereka. Datanglah Paulus, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya Bang? Karena kenapa? Nabi palsu, Mesias palsu yang datang kepada nabi palsunya atau utusan palsunya itu bisa bermukjizat, bisa kemudian melakukan tanda dahsyat dan bisa melakukan kekuatan-kekuatan. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang bertemu dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun, apakah mereka percaya? Apakah Yesus mengatakan kepada mereka jangan percaya atau jangan percaya? Coba jujur dulu di situ, silakan. Enggak, Bang Juma udah salah memahami ayat itu. Itu ayat itu tentang pengajar dan penyesat. Itu beda itu. Jangan Apabila- dirujuk ke
Kayak yang kita Paulus. bahas. Kan Paulus Iyalah. mengaku bertemu Mesias. Betul, Nah, tapi kan Yesus- Yesus berpesan Iya. kepada muridnya, jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias. Apa yang salah? Jangan percaya Emang kalau kalau ada. kita berbicara firman Tuhan, emang setiap yang berbicara itu nggak dipercaya. Itu kan kuda ada tuntunan. Maksud saya gini loh Bang Juma. Kalau khusus yang dibaca Bang Juma tadi, itu judul, itu udah jelas banget. Itu tentang pengajar-pengajar dan penyesat, pengajar palsu, nabi palsu. Ya, itulah memang Paulus. banyak. Paulus Sampai diantaranya, sekarang Bang. juga. Kenapa Anda mengecualikan Paulus? Bukankah Yesus mengatakan kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias, jangan kau percaya. Nah, Paulus orang mengaku bertemu Mesias, masuk dalam kandidat tersebut, jangan percaya. Nah, gini loh, kalau memang itu salah pilih atau benar keraguan orang, kita jangan berbicara kita lah keraguan Bang Juma. Nggak usah saya sebut keraguan Bang Juma, keraguan Muslim yang lain. Keraguan di zaman itu memang udah saya akui, tertulis itu di Alkitab. Kerasulannya itu diragukan sampai kata kasarnya zaman Bukan masalah, sekarang. bukan masalah Sampai diragukan. mau disomasi malah kalau hitungan kalau kita perdalam, kita pertajam cerita di Alkitab itu kisahnya, ya memang diragukan dia sampai mau didemo lah kata kasarnya dia apa semua. Ini biar gampang dicerna semua kalangan gitu loh. Betul, Kenapa? itulah yang terjadi. Nah, Kenapa Anda nggak mau mendengarkan nasihat Yesus ya? Kan Yesus menasihati muridnya. Nah. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Nah, ini kita berbicara berarti sebelum dia jadi nabi atau ketemu Yesus. Setelah dia ketemu, setelah dipakai. Surat-surat Paulus di perjanjian itu, perjanjian baru itu, dia jauh lebih surat-surat Paulus lah di Alkitab lah saya bilang dulu. Itu jauh kan, jadi Bang Juma menyebut berapa kitab tuh, mulai jadi Efesus juga dia, Korintus iya, Galatia iya. Maksud saya gini, kan dari pengajaran-pengajarannya itu kalau dia memang palsu atau pengajar yang benar dari kegelapan, ya mungkin menyesatkan. Tapi tadi kan saya udah berstatement satu ayat di Galatia itu aja dipegang pemerintah kita, dipegang ampun. pernikahan kita. Kembali lagi ke situ. Bang Juma. Bagaimana Itu benar. bisa, Bang? Damai sejahtera, Bagaimana sukacita. bisa? Nah, menikah saling pengertian, Bagaimana? menahan diri. Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak nampak Cuma- seperti baik gitu, Bang? Bagaimana bisa menyesatkan kalau ajarannya bunuhlah, penggallah, bunuhlah, 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 perkaoslah, cabulilah. Gimana mau menyesatkan kalau ajaran kayak gitu? Dia harus menampakkan baik, tapi isinya hancur. Makanya Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang dilakukan adalah perintah manusia. Jadi gini Bang Juma menyebut hancur. Saya gini loh, dulu saya waktu menikah sering baca Alkitab, saya baca-baca. Nah sekarang saya sering mengucapkan itu, ini di gereja loh, ini lagi acara ibadah pernikahan ini. Langsung saya selalu mengutip dari Paulus loh. Tapi saya berharap, berdoa, memang rata-rata yang diberkati di gereja itu rata-rata setia, dipakainya kesabaran, damai sejahtera, saling pengertian, sukacita, saling pengertian gitu loh, terus menahan mau diri. terus Kan oke. nggak ada kan yang menikah lagi, kita kan Oke. gitu, apa yang telah Oke. dipersatukan manusia tidak Oke. boleh diceraikan, apa yang Oke. dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Itu rata-rata di jemaat saya, Oke, boleh saya oke, bilang nggak ada yang oke. cerai, nggak ada yang istri Oke. dua. Nah, Oke. jadi Nggak ada yang setia. cerai, nggak ada beristri dua, setia, nggak ada yang kasar sama bini. Mereka berkasih sayang sampai tua, mereka saling menyantuni satu sama lain. Anak-anaknya menjadi orang-orang baik semuanya, sabar, penyantun, ceria, dermawan. Tapi mati masuk neraka buat apa? Nggak Buat salah apa? statement Juma, nggak salah Buat statement apa? kita bertuhan.
Enggak, masa orang jelas-jelas ke Yesus kok juru selamat? Juru selamat gimana? Dia sebagai juru selamat dituhankan atau dirasulkan? Ini udah lari nih. Ya, Kita kan loh. keselamatan masa dari Paulus. Gimana lari? Anda membawa ajarannya Paulus. Baik, sopan, beretika, bermoral, adabnya bagus, jalannya pelan. Ketika dia berjalan dia tunduk. Ketika ketemu orang salaman, cium tangan, cipika-cipiki, cium Maksud kudus. saya gini Bang Juma. Itu kan yang Anda ingin pamer. Tapi Maksud apa saya, Bang artinya Juma, ajaran seperti itu? Kalau ternyata Ini kan isi tadi- dalamnya neraka. Kita kan tadi berbicara Paulus. Dan memang sampai sekarang masih Paulus, abang. Nah, tentu tiba-tiba abang bilang bagaimana kalaupun saling pengertian, nggak cerai, nggak beristri dua, nggak apa kalau ke neraka. Tentu kan berbicara neraka sama anu kan kita kan larinya Loh. kan harus ke Yesus. Loh, Bukan loh. itu masa penentu Sekarang- penentu surga sama neraka Paulus ya enggak kan? Tentu kita udah lari Aduh, topiknya. susah. Berat memang kalau otak sudah tidak berfungsi lagi. Kok berat? Apa- Tadi Bang Juma. Sekarang begini, Apa pengajaran sekarang begini, Bang. Paulus? Sekarang begini. Tapi kan neraka. Menentukan Oke. neraka bukan Paulus. Oke, maksud baik. Saya baca dalil. Matius 19 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perintah manusia yang mereka kerjakan. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Yesus ini? Satu-satu dulu kita anu nggak ada Ya yang kan tuntas. satu-satu. Jadi sebenarnya Siapa yang beribadah kepada Yesus, tetapi ajaran manusia yang dia kerjakan. Seperti yang dibawa tadi, Galatia 5, bla 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 bla. Itu perintah siapa? Manusia bukan? Namanya Paulus. Anda takuti ajarannya, sementara ajaran Yesus Anda tidak takutin. Nah, permasalahannya ketika Yesus menubuatkan adanya orang-orang yang beribadah kepadanya, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Karena kenapa? Karena dia lakoni ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran dari manusia. Siapa mereka yang beribadah kepada Yesus? Gini dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma enggak pertanyaan saya, statement saya waktu ke Damsyik di Padang Gurun apa ketemu Yesus itu. Tadi kan baru berbicara yang Mbak Juma tanggapin itu baru hanya orang butanya tentang butanya Paulus. Nah, setelah itu tolong dulu ditanggapi. Setelah buta, Yesus menyuruh Ananias dia sembuh dan melihat lagi. Jadi kalau itu dari palsu yang nggak benar, gimana tanggapan Bang Juma? Tadi kan dipotong itu hanya dari buat buta-buta aja yang ditanggapin. Biar Oke. ada sedikit biar Oke. enak. Oke. Sebelum ada oknum makhluk datang kepada Ananias yang entah siapa Ananias ini, dilukiskan oleh Lukas bahwa Ananias adalah murid Tuhan Kristus Yesus datang kepada dia. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Matius 23 nomor 39. Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi siapa yang dilihat oleh Ananias ini? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku? Sementara Yesus yang asli mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Ananias ada berkata demikian? Sampai dia melihat Yesus? Tidak. Adakah Paulus mengatakan demikian? Diberkatilah engkau. Enggak, malah dia mengatakan siapakah engkau Tuhan? Tidak nyambung kan? Apakah di Pulau Patmos orang itu penulis kitab Wahyu juga mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang? Ada dia berkata begitu? Enggak ada kan? Atau adakah dia orang-orang berkata ketika muncul orang yang keluar dari kubur, adakah dia mengatakan diberkatilah engkau wahai Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada? Tidak ada. Yang ada hantu, ada hantu. Lukas 24 nomor 37. Murid malah menganggapnya hantu, tidak mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan.
Sedangkan Yesus menutup pengajarannya kepada orang-orang Yahudi di Matius 23 nomor 39. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Ada Paulus mengatakan begitu. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada? Enggak ada. Jadi yang datang kepada Ananias, Pak, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Pulau Patmos, yang datang kepada para murtadin-murtadin yang ada sampai hari ini, itu bukan Yesus, tapi roh jahat yang ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi murid bertanya, jadi kalau begitu, kalau kau yang datang tandanya apa? Kalau aku yang datang tandanya, pertama, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Ananias, yang Paulus, itu bukan Yesus, tapi penyesat yang sudah dinubuatkan menyesatkan banyak orang. Apa nama gelar penyesat itu menurut Yesus? Kristus. Pengikutnya? Ya, gelarnya apa? Ya, pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus di dunia ini sekarang? Ada? Ada. Andalah yang bisa tahu namanya, itu aku enggak. Berarti tanggapan Bang Juma, apa yang tertulis di yang kita bahas ini semuanya palsu-palsu gitu ya? Kata Yesus loh, Bang. Ya tadi waktu ketemu perjalanan itu sama menurut Ananias itu juga penyesak bukan Yesus. Kan gitu Yesus loh. yang Jadi mengatakan. Kan Yesus yang mengatakan, bukan saya. Saya Semua hanya memberi palsu. peringatan saja. Saya mengingatkan Anda bahwa Yesusnya Enggak mengatakan apa-apa. begitu. Enggak Anda mau apa-apa, bantah itu kan silakan. bukan iman Itu Bang Yesus. Juma. Bukan bantah saya, Anda bantah Yesus berarti. Karena memang ya, Tapi silakan. maksud saya gini, apapun yang kita bahas tentu berarti dari Paulus, dari ketemu Yesus gitu, perjalanan ke Damsik, semuanya yang palsu-palsu lah, semua yang tertulis yang kita bahas ini menurut Juma. Tapi nggak apa-apa, namanya bukan imannya. Tapi kebenaran tidak akan bisa, Kenapa terang itu Anda- nggak mungkin bisa tertutup. Kenapa Anda Apa-apa. kenapa Anda tidak membantah Yesus? Kenapa bantah saya? Engkau tidak Bukan. akan melihat aku lagi. Benar enggak ucapan Yesus itu? Bahwa tidak ada lagi orang yang akan melihat dia. Jadi begini loh Bang Nah, Juma. kan jadi baca begini, kitab jadi itu. begini, begitu terus mentok dia jadi begini. Enggak, Setiap mentok, tadi kan udah saya kata. mentok Anda itu tentang jadi begini. yang bernubuat, dengar dulu Jadi gantian. begini. Kita segitu enaknya mendengar. Tadi aja kan banyak statement Bang Juma tentang bernubuat demi namaku, bernubuat demi ini. Itu kan pengajaran sesat. Sama nabi-nabi palsu, guru-guru sesat. Nah, termasuk yang dibilang Bang Juma, dia bilang begitu, ya bilang gitu, ya tentu kan dia posisi dalam bicara itu di mana, kan gitu kan. Tentu yang tidak percaya ke dia tentu nggak melihat dong. Kayak saya, walaupun saya tidak melihat, iman saya Ya percayai, Allah. ya tentu ya ada di hati saya, kan gitu iman itu. Maksud saya tergantung Bang Wawan, konteks loh. Ya mungkin Bang Juma lebih sebenarnya kalau hafalan mungkin lebih banyak hafal Bang Juma karena Alkitab itu gampang dicerna, nggak harus bahasa Inggris dulu atau Arab, bahkan bahasa Jawa, bahasa Batak ada, bahasa Indonesia ada. Jadi gampang terbuka, nggak ada yang disembunyikan. Maksud saya, Sayangnya yang punya kita jangan tidak paham. Masa Bang Juma bisa menyimpulkan bukan imannya, semua bisa disimpulkan. Loh. Seorang guru, Pak, bukan dia yang punya buku cetak, dia yang menjelaskan. Murid yang punya buku, tapi murid nggak tahu isi kitabnya, isi bukunya. Guru yang bukan sebuah pemilik buku, dialah yang lebih tahu isi buku itu. Itu catat itu, jangan Anda pakai prinsip yang konyol. Bukan kitabmu, masa kau yang lebih paham? Oh, itu pembodohan itu namanya. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada Jadi gini Bang Juma, mitra kerjanya. jadi kita harus jujur. Bang Juma agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Iya, Ada Kristen, ini tanda-tanda nangis ini. Jadi maksud saya gini,
walaupun sehebat apa Bang Juma menerangkan tentang Al-Quran, kalau kita diskusi ini kan Alkitab terus yang kita bahas, karena belum saya imani atau saya belum pindah ke agama Islam, atau sebaliknya Bang Juma belum pindah ke agama Kristen, kita tepel-tepel aja, nggak usah anu. Nah, sehebat apa Bang Juma menerangkan Al-Quran, ya tentu saya pasti menyangkal terus, kira-kira begitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Wajar Anda menyangkal Quran karena Anda membacanya pun tidak bisa. Berbeda dengan Bible. Sudah tertulis bahasa Indonesia, masa Anda sangkal? Nah, Contoh, saya tanya dulu, Matius seandainya 23. juga dibikin bahasa Indonesia, bahasa Bata Al-Quran sesuai bahasa anu, Oke. apa yang salah? Allah kan tahu segala sesuatu. Dia yang menciptakan manusia bahasa. Ya, Anda tidak akan pernah bisa memahami Quran kalau hanya modal terjemahan. Karena Al-Quran itu firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan tidak bisa dipahami manusia hanya dengan mengalih bahasakan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan harus memiliki disiplin ilmu yang dimiliki oleh kemudian Al-Quran itu sendiri, yang dipakai, dikuasai untuk memahami kalam Allah. Sedangkan kitab Anda, terjemahan itu bahasa manusia. Sebagai bahasa manusia, semua manusia yang punya otak pasti bisa paham. Itu kan bahasa orang-orang yang ada di lai. Bukan firman Tuhan itu terjemahan. Berarti saudara kita Muslim berarti susah banget dong memahami dengan cepat apa tujuan isi Al-Quran itu kok, kalau belum paham bahasa Arab ya. Oh enggak dong. Buktinya umat Islam semuanya ibadahnya sama. Asar 4 rakaat. Hari Jumat mereka nggak ada yang hari Minggu, nggak ada yang hari Sabtu. Mereka semuanya sama, ibadahnya sama. Berarti pemahaman mereka sama. Kalaupun ada yang ingin mendalami lebih mendetail daripada Quran, ya mereka harus menguasai disiplin ilmu. Tapi kalau nggak tahu ya di daerah Bang Juma ya. Kalau ini di lingkungan saya, kami itu rukun. Tapi kalau saya sebagai Kristen, kadang-kadang mereka bertanya, teman-teman saudara kita Muslim, tapi susah memahami sedikit. Ini Ya Bang Juma memang kan Al-Quran itu, dipelajari. Al-Quran itu memang bukan bahasa manusia. Dia butuh Jadi guru. gini Bang Juma, Dia butuh guru. ini rajin lah, kayak kita rajin ke gereja, dia rajin sholat 5 waktu sampai sore, maghrib apa. Tapi udah umur lah ya, lebih tua lagi. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kita satu orang Kristen, kita kan tinggal di Jawa nih, mereka 5 bagian udah tua, kayaknya mereka bertanya mereka bertanya 5, kita bertanya 1, tapi kita bisa menjawab 1, 2 dia kita. Jadi boleh dibilang kayak nggak mengerti gitu loh, apa di pengajaran apa gimana. Oke. Tapi kita ini berbicara Mereka ke jujur masjid. fakta ini. Mereka sholat Jumat. Dia nggak tahu Al-Quran. Mereka sholat Jumat. Mereka melaksanakan perintah sholat Jumat itu. Mereka nggak paham ayatnya. Tapi setidak paham-pahamnya dia tentang ayat sholat Jumat, itu perintah wajib di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah, meskipun orang itu nggak tahu, tapi dia sudah menjalankan perintah. Berarti kewajibannya sebagai seorang beriman dia sudah laksanakan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mencontoh orang-orang yang mengetahui Quran. Oh, ini ustadz, dia tahu Quran, sholat Jumat ikut, ada dasarnya. Sekarang orang Kristen bisa bahasa kitabnya, terjemahan, direvisi setiap saat untuk perbaikan-perbaikan. Hari Jumat, hari Minggu dia ke gereja, pendeta, pastor, semua yang masuk ke gereja, adakah tertulis perintahnya ibadah Minggu? Nonsen, balala balao, balala balao, balala balao. Ada perintah ibadah Minggu. Bahasa Indonesia loh Bibelmu. Ada bahasa Indonesianya itu ibadah Minggu. Ada? Tak ada. Sekarang siapa yang buta huruf, buta hati, buta mata, kupingnya juga buta, hatinya juga buta? Kalian yang bisa baca kitab kalian, ke gereja hari Minggu tak ada perintahnya, atau umat Islam yang tidak bisa baca firman kalam pencipta langit dan bumi, tapi mereka kemudian mengikuti guru-guru mereka, yang mana dasar pijakannya Al-Quran jelas perintahnya ada. Itulah bedanya Bang Juma. Nah, itulah Kalau di bedanya kita, orang yang berilmu
dan menjalankan kemudian akal sehatnya dengan orang yang tidak ada ilmu, yang beragama hanya dengan nafsunya. Itulah bedanya Bang Juma. Kalau kita memperdebatkan firman Tuhan, kepeleset sedikit aja pendetanya, kita tuh kritik habis atau kita kritis gitu loh. Kenapa Kalau Anda ini nggak kan kritis? kata Bang Kenapa Juma, kita ibadah minggu? kalau Bang Juma tadi ngomong apa kata gurunya? Oh iya dong. Kata gurunya. Iya dong. Guru Kan- juga nggak ada yang sempurna. Oh, Jadi harus kalau di kita berdasarkan Al-Quran. Kristen, Sekarang kalau ada imam, ada ustadz, jangankan hukum yang lain, mereka membaca ayat suci Al-Quran dengan satu huruf saja salah, dunia bergelora untuk menegurnya. Bergelora bukan dunia. soal membaca Bang Juma. Nah, itu Kalau saja kita, hal bukan sepele soal saja, Bang. baca-membaca. Hal sepele saja, hal membaca satu huruf saja mereka menyalahkan ustadz ini, pasti ditegur sedunia. Apalagi hal yang besar. Tapi kalian, Jadi memang sabar, kalian berkongko-kongko pada kesalahan fatal. Berkongko-kongko bukan saling menegur, saling mendukung. Kenapa? Nyaman. Contoh, ibadah minggu. Mana perintahnya? Bukankah di dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak ibadah Sabtu. Kenapa kalian ibadah minggu? Padahal kalian baca dalilnya ada. Mana perintah minggu? Nggak ada perintahnya. Kalian berkongko-kongko. Kenapa? Kembali ke batangnya. Nabi palsu. sampai kau Bang Juma palsu-malsukan kitab orang. Loh. Kembali ke batangnya. Kembali ke batangnya. Kenapa dia berubah hari Minggu? Baca Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang hari-hari raya. Oh, hari rayanya orang Yahudi Sabtu. Jangan mau diatur. Kan Anda Coba mengikuti. Anda mengikuti Paulus. Kalau kita menyebut yang tertulis di kitab suci Bang Juma ada yang palsu-palsu, udah masuk kali. Jangan terlalu anu lah. Coba selagi tunjukkan. walaupun dikasih. Tunjukkan. Misalkan, Apa tolak ukurnya? Tidak ada. Statement. Saudaraku. Statement mana mungkin? Saudara. Mana mungkin Nabi? Udah saya bilang, mana mungkin Rasul Paulus, Oke. Rasul palsu. Sementara saya bilang di zaman dahulu juga memang dia udah dituduh palsu-palsu gitu kan. Oke. Tapi ternyata Oke. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan A. Kami melakukan A. Tidak ada Nabi Muhammad muncul tokoh di antara kami dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada tokoh yang memalingkan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Ada tokoh nih mengatakan, tidak perlu lagi kau menjalankan hukum Taurat, nggak ada lagi itu, sekarang kau bebas. Lalu kami mengikuti tokoh ini, berarti kami mengikuti yang palsu. Nabi Muhammad mengatakan sholat, yang mengatakan nggak usah sholat, itu tidak penting, yang penting kamu berdoa saja di rumah dengan hatimu. Kami ikut kepada ini, itu berarti bahlul. Samalah itu, Nabi Muhammad ajarannya A, B, C, D, sama sampai kepada kami A, B, C, D kami praktekkan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang merubahnya. Tidak ada nabi palsu muncul di antara kami. Sedangkan kalian mengaku pengikut Yesus, muncul Paulus memblokade ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan A sampai kepada kalian Z, kalian praktekkan Z. Yesusnya A. Apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat, pengikutku kunut. Tidak mungkin pengikutku sunat. Aku sabat, pengikutku gereja. Sabtu minggu. Tidak mungkin, saya Sabtu. oke, Saya tidak makan babi, pengikutku makan babi. Tidak mungkin. Siapa yang saya dua memalingkan pertanyaan ajaran aja, Yesus Bang itu? Juma. Siapa Bang yang Juma, memalingkan ajaran Yesus? Ya, Om saya Paulus. dua pertanyaan yang hal umum aja ya. Sebelum turun nih, dua pertanyaan yang umum aja. Silakan. Jadi kalau saya mengikuti apologet baik dari Muslim dari Kristen, jadi apologet Muslim kalau saya lihat rata-rata
Kebetulan udah saya naiki semua lah. Begitu naik ke Nandar udah dikenal, naik ke Zupi udah kenal, naik ke Juma sekarang karena udah 4 kali udah kenal. Maksud saya gini, kadang kalau bahasnya selalu Yesus Yesus, ya memang Yesus itu adalah tokoh sepanjang masa itulah. Maksud saya gini, kadang kalau kita tentang membahas Yesus, kami lebih menghargai Yesus. Itulah apologet Muslim itu. Kami lebih mengikuti ajaran Yesus. Jadi seakan-akan kita Kristen artinya pengikut Yesus itu di bawah saudara Muslim lah yang berstatement begitu, lebih menghargai Yesus. Sementara kadang menghina-hina, kadang menjelek-jelekkan, kadang sampai kayak mana. Nah, tanggapan Bang Juma tentang ini gimana? Oke, baik. Jadi gini, ketika ada saya nih, ceritanya saya nih, ketika kemudian berbicara mengenai Yesus, ya bahwasanya ada yang datang kemudian mati, ditombak, gini bla 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 dan seterusnya, mati dengan jalan kutuk, itu bukan Yesus. Kami tidak sedang berbicara tentang Yesus. Yesus itu manusia suci. Yesus itu manusia mulia. Dia kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya. Itu Yesus. Tapi ingat, Yesus ini nama dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Yunaninya Isos, bahasa Aramnya atau Suryaninya Iso, bahasa Ibraninya Yesua, bahasa Arabnya Isa. Nah, artinya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel adalah Isa. Ketika Nabi Isa, Yesua ingin disalib, pencipta langit dan bumi mengangkat Nabi Isa, Yesua. Yang menggantikannya lah yang kalian sebut Yesus. Namun ketika Al-Quran bercerita tentang Isa, yang menuliskan adalah sahabat para nabi, yang menyampaikan adalah nabi, memberitakan kepada nabi adalah Roh Kudus. Roh Kudusnya menerima dari Sang Yang Maha Menyaksikan, Allah yang melihat, yang mendengar semua apa yang terjadi pada zaman itu. Dia langsung yang mewahyukan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Nabi Muhammad menerima langsung dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus sampai ke dia. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Siapa yang mau bersaksi bagaimana Yesus pada saat itu? Kesaksianmu apa? Kamu kesaksianmu apa? Begini bang. Oh iya, saya catat semua ya, nanti aku susun lagi. Nabi Muhammad tidak begitu. Nah, setelah kejadian perkara terhadap Nabi Isa, berpuluh-puluh tahun kemudian muncullah orang-orang yang mengangkat cerita Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Mereka melakukan penelitian. Lahirlah Lukas, muncullah Markus, adalah kemudian penulis Matius, penulis Yohanes, penulis Petrus dan seterusnya. Apakah mereka dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Elohim yang berfirman kepada para penulis kitab kanonik? Bukan. Mereka menulis setelah terjadinya perkara. Dari mana dia mendapatkan? Bukan dari Elohim, tetapi dari kesaksian orang. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Ya, coba kau catat, coba kau sebutkan, saya catat. Itu yang dilakukan oleh penulis kitab kanonik. Berarti kisah Al-Quran lebih dulu daripada kisah yang ada di dalam kitab saudara. Maka terjadilah apa yang ada di dalam penulisan para saksi-saksi ini yang menjelaskan kepada penulis. Dia menceritakan dua objek. Yang pertama adalah Yesus yang penginjil, yang kedua adalah Yesus yang keluar dari kubur. Digabung menjadi satu. Padahal itu ada dua Yesus. Satu Yesus yang batal disalib, satunya adalah penggantinya yang kemudian disebut Yesus. Ini yang semalam yang saya bahas dengan seorang murtadin. Katanya murtadin sampai dia babak belur tadi malam. Artinya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan lagi Yesus anak Maria. Apa buktinya? Paulus mengakui, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nah, terbuktikan Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Nah, rupa lain. Kan ketahuan. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Paulus mengatakan Yesus masih hidup, sementara yang lain sudah mengatakan Yesus sudah mati. Bertentangan. Bertentangan. Belum lagi kalau kita mendalami di dalam Lukas 22,
nomor 67, 68, 69, 70, 71, abang pasti terkaget-kaget kalau bahas itu. Ternyata yang disidang di sana bukan Yesus, tetapi penggantinya. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata yang disidang? Apalagi walaupun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Jadi kamu Mesias, kamu yang mengatakannya, bukan aku. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini bukan Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Contoh ya, contoh. Ini contoh ya. Ini bukti, bukan contoh. Ini bukti akurat. Di dalam Wahyu 22 nomor 16, di situ dia mengatakan, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah, tahuan deh. Ternyata yang mengaku Yesus adalah sang bintang timur. Siapa sang bintang timur ini? Halal bin Zakar ini, dia adalah Sibilisisis, iblis yang mengaku Yesus, sang bintang timur. Jelas tertulis Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, 14, 15. Itu adalah Lucifer. Jelas kan? Silakan. Berarti dari jawaban Bang Juma, perdebatan Kristen sama Islam selama ini tentang Yesus berarti nggak ada artinya sebenarnya. Maksud saya gini, tadi kan pertanyaan saya gini, Islam itu, tapi nggak semua, yang apologet lah yang sering membawa judulnya tentang Yesus. Kadang kami lebih mengikuti Yesus, kami lebih menaati perintah Yesus. Nah, sementara Bang Juma bilang waktu menceritakan ini panjang lebar, ya tentu beda. Nah, Bang Juma berstatement Yesus yang kami sembah, Yesus bukan Yesus yang juru selamat. Nah, cuma anehnya, ya tentu padahal yang kami sembah itu tentu kan jelas dari Maria, dikandung dari Roh Kudus, sama disunat umur 8 hari, tertulis di Injil. Tapi statement Bang Juma jadi lain. Tentu yang kita bahas beda ini. Yang kalian puja-puja, yang kalian ikutin itu beda sama Yesus yang kami sembah itu. Itu kan statementnya, kira-kira begitu. Jadi, Yesus itu ada dua memang. Minimal dua Yesus itu. Karena aku jelaskan tadi, Yesus anak Maria. Yang pertama yang salah tentu, padahal jelas dia dari Maria. Tentu di Quran juga anak Ibnu Maryam gitu, mirip-mirip semua. Ya, masalahnya yang minta disembah bukan Yesus. Yang mengajarkan ibadah minggu bukan Yesus. Yang mengatakan bahwa hukum Torah itu sampah bukan Yesus. Tapi makhluk asing yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Di situ tolong dicerna itu. Makhluk asing yang keluar dari kubur, yang meminta untuk seluruh bangsa menyembah dirinya. Ada nggak Yesus anak Maria minta disembah? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengatakan hukum Torah itu sampah? Nggak ada. Lalu siapa yang mengaku Yesus datang kepada Paulus ini? Siapa? Kalau pengajar yang benar nggak ada minta-minta disembah. Kalau di Alkitab itu justru setan yang minta-minta disembah. Oh, hancur sudah Kristen ini, hancur ku buat malam ini, hancur. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah akulah dia di situ? Yesus berarti dia adalah Allah itu sendiri, Elohim. Siapa yang melihat Yesus melihat Elohim, betul? Saya belum selesai. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Anda mengatakan yang minta disembah adalah iblis, hancur Kristen malam ini di tangan Bang Suba. Berarti selama ini Anda menyembah iblis. Kenapa? Orang Kristen mengatakan siapa melihat Yesus sama melihat Elohim, sama melihat Bapa. Yang turun menjadi manusia di bumi adalah teofaninya Bapa. Yesus adalah reinkarnasinya Bapa. Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Bapa saja.
Yang kita Sembahlah bahas Bapak Yesus yang saja. mana? Nanti biar jangan ngalor ngidul yang Tunggu. kita bahas Yesus yang mana. Apakah Yesus pernah mengajar orang-orang untuk menyembah kepada Bapa Elohim? Bagaimana? Nah, bagaimana? Bagi dua. Berarti kalau Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim yang adalah dirinya sendiri, berarti Yesus, mohon maaf, adalah iblis sesuai dengan pernyataan saudara yang sangat licik, minta disembah tetapi turun dulu ke bumi berubah menjadi Yesus. Setelah dia menjadi Yesus, dia mengajarkan orang sembah Bapa saja, harus menyembah hanya kepada Bapa, menyembah kepada Bapa. Semua disuruhnya menyembah kepada Bapa, yang adalah Bapa itu adalah dirinya sendiri. Jedar. Yang Jadi saya Bapak bilang mengatakan, kan, yang saya tadi sebutkan Anda kan mengatakan sesuai isi Alkitab. yang Hanya minta iblis disembah, yang minta disembah iblis kan? Ya, dia ada di Alkitab kok. Jikalau engkau Sekarang saya tanya. akan saya kasih semua harta duniawi, itu kan ada itu. Oke, sekarang saya tanya. Apakah kemudian Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ya kalau itu nanti manjang Tritunggal lagi. Hai, berarti Yesus adalah iblis kalau begitu. Karena dia yang memerintahkan menyembah dirinya sendiri. Sembahlah Bapa saja, jangan ada ilah lain. Nah. Dialah Bapa yang harus kau takuti, yang harus kau sembah. Nah, itu Dialah yang dia. saya Hanya bilang, kepada Bang Bapakmu Juma. saja kau menyembah. Hanya kepada Bapakmu saja kau menyembah. Bapak yang adalah aku. Berarti Yesus menggiring orang-orang untuk menyembah dirinya. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, Yesus adalah iblis. Jangan lagi bilang Anda saya yang menghujat. Anda sendiri yang mengatakan itu. Nah, itu dia yang saya bilang, kalian muja. Nah, jikalau Anda komitmen tentu menghargai, mengikut Yesus, mau seperti apa kata orang dalam diskusi tentang Yesus, tentu kalian harus konsisten. Itu yang saya bilang tadi. Gimana tanggapan Bang Juma? Ya ini Anda sudah terjawab. Saya mengatakan Yesus itu berarti iblis. Sesuai dengan tanggapan saudara, saya kembalikan. Anda mengatakan yang minta disembah itu iblis. Berarti Yesus adalah... Ya kan saya bilang iblis juga banyak diminta disembah. Kan yang sesuai isi Alkitab itu ada. Di Kan mana waktu Yesus- iblis minta disembah? Iblis waktu Yesus dicobai. Iblis Waktu hanya Yesus dicobai. minta disembah sekali doang, dan itu hanya kepada Yesus tok. Yesus Kan udah saya bilang itu udah sama perkataan kita. Waktu tapi Yesus dicobai. Pak, Yesus mengajarkan semua orang untuk menyembah dirinya yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesuslah iblisnya kalau begitu. Maaf nih, sesuai dengan pernyataan saudara, Anda sendiri yang mengatakan itu, bahwa apabila ada yang minta disembah, berarti dia adalah iblis itu sendiri. Anda lihat Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7, Yohanes 4 nomor 23 sampai nomor 24. Anda baca Wahyu 19 nomor 4, 1 Korintus 14 nomor 25, kemudian 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Semua perintah menyembah kepada Elohim, dan khusus di perjanjian lama, di situ Yesus yang mengajarkan sembahlah Elohim saja, yang dalam kurung sesuai dengan pernyataan orang Kristen, yang adalah aku sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Itu udah Berarti clear. siapa menyembah Bapa, menyembah aku. Berarti Anda sudah menuduh Yesus sebagai iblis, bukan saya. Oke lah, udah clear ya. Tadi kan saya bilang sebelum turun 2 pertanyaan itu udah clear. Tapi ya kalau penilaian saya, ya itu penilaian masing-masing. Kalau saya tetap berpenilaian nggak konsisten tentang Yesus, bahwa kalian itu yang berstatement pengikut Yesus gitu sejati gitu. Dan yang Bapak kedua, yang mengatakan itu. apapun. Nah, pertanyaan kedua, apapun yang kita bicarakan, tentu tujuan kita beragama memuliakan Tuhan dan beribadah. Bukan menghinakan ya. Nah, dan iman kita itu, tujuan kita kan pengen ke kerajaan yang kekal, surga lah, biar gampang dicerna. Nah, saudara muslim ini sebenarnya konsepnya dia itu menuju ke surga itu
boleh dibilang kisi-kisinya yang harus dilakukan yang apa gitu, biar kita tahu perbandingannya gitu loh. Kita Baik. jadi mengedukasi tuh Bang Juma, enak. Iya. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kami beriman kepada para nabi itu syarat untuk masuk surga. Kenapa para nabi mengajarkan menyembah kepada ilah yang sama? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Berarti masuk surga adalah beriman kepada para nabi dan menyembah kepada apa yang disembah oleh para nabi. Itu jelas itu. Nabi Isa, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku ini adalah rasul, utusan Allah kepada kalian. Nah, itu syarat masuk surga salah satunya. Yesus pun mengatakan itu. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di langit, Allah, satu-satunya Tuhan, la ilaha illa huwa, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Bahasa Arabnya la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu iman kami. Kata Yesus, hidup kekal, masuk surga dong. Yang kedua, ketika ada perintah untuk percaya kepada para utusan, beriman kepada para utusan, kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang turun ke atas muka bumi, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah saja, satu-satunya pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu iman kami percaya. Nah, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maksud saya, Sabar dulu bang, sedikit lagi. Apa batasan percaya itu menurut Yesus? Yohanes 17,8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel. Mereka telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa engkau adalah yang mengutus aku. Murid-murid Yesus menurut Yesus percaya Yesus kalau Yesus adalah Rasulullah. Iman kami masuk surga lagi. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus semua telah kami lakukan sebagai seorang muslim. Kalau saya menjelaskan pola Islam, jelas. Qad aflahal mu'minun, Al-Quran surah Al-Mu'minun. Barang siapa yang sholat, menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak berdusta, menjaga amanah, maka merekalah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas, kami pewaris surga Firdaus dalam Islam. Nah, kalau saya balik bertanya, penyembah Yesus ada jaminan selamat nggak penyembah Yesus? Bentar dulu nanti saya jawab. Karena bertanya tentang Islam masuk surga tadi, berarti silakan. Berarti Silakan. Berarti percaya nabi-nabi terdahulu. Yes. Cuma jangan terlalu banyak mengutip-ngutip Alkitab dulu tadinya pengennya saya. Tadi kan Yohanes dikutip. Bagaimana dikutip, gitu. Saya kan abangku tadi di awal saya sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang datang kemudian pertama lalu mengajar kepada kaumnya Bani Israel, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diselamatkan dari penyaliban, muncullah kemudian pengarang-pengarang melakukan penelitian, penyelidikan, menyusun berita-berita tentang kesaksian-kesaksian yang mereka kumpulkan. Berarti terkait dengan Nabi Isa. Kenapa saya kutip? Kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak mungkin percaya. Maka apa yang ditorehkan Al-Quran tentang Nabi Isa, itu ditorehkan juga setidaknya dari pemberitaan wartawan yang menuliskan berita tentang kejadian tersebut. Tertuangnya di mana? Di kitab saudara. Kan begitu bang. Kok sulit ya? Tadi padahal saya sudah menjelaskan Nabi Isa dulu, lalu kemudian Yesus. Yesus itu muncul nanti puluhan tahun setelah dikumpulkan berita-berita, kan gitu. Mungkin penonton Bang Juma panas ini, suruh turun. Saya juga bolak-balik ke dalam ngecas, tinggal 2 dicas, karena menghargai Bang Juma. Lagi Bang, jelaskan kan, jadi tadi tinggal 2% mau mati, tak cas bentar ke dalam, dengar lagi. Gampang lagi abang. Disambung ya, kapan-kapan ya. Baik abangku, baik. Makasih banyak. Ya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Makasih.
Enggak lah, bagus diskusi gini mah, masih banyak di Baik, bawah baik. itu yang awam-awam. Oke. Baik, sehat selalu Bang. Ya, Terima kasih. sama-sama. Sehat. Siap. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.